Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan saudara sekalian di dalam Sapaan Gembala Gereja Kristen Indonesia. Saudaraku, kita semua tahu bahwa pandemi COVID-19 ini diikuti oleh badai ekonomi di belakangnya. Ada yang mengatakan seperti krisis ekonomi tahun 2008 atau krisis ekonomi tahun 1998 yang menimbulkan kerusuhan Mei 98. Ada juga pengamat ekonomi yang mengatakan ini seperti depresi besar dunia pada tahun 1930. Krisis ekonomi ini akan terus berlanjut dan belum tahu kapan berakhirnya. Tetapi yang pasti adalah di antara kita sudah ada yang dirumahkan tidak bekerja lagi, tetapi belum di PHK. Ada juga yang sudah dipotong gajinya, tetap bekerja tetapi dipotong gajinya. Ada juga yang sudah di PHK karena perusahaannya sudah tutup. Dan teman-teman kita yang memulai usaha juga sangat susah. Bahkan ada beberapa bisnisnya yang sudah tutup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kondisi ekonomi kita berada dalam masa-masa yang sulit. Tentu ada perasaan khawatir dalam diri kita, meskipun dengan bobot yang berbeda-beda. Bagaimana ini ke depannya? Kalau terus-menerus seperti ini, berapa lama kita bisa bertahan? Saya tidak tahu bagaimana ke depannya. Tetapi saya percaya dengan terus-menerus berdoa, terus-menerus berusaha untuk bekerja, Tuhan akan memelihara hidup kita di masa-masa yang sulit ini. Dalam khotbah di bukit, Matius 6 ayat 25-34, Yesus juga bicara soal ekonomi yang dihadapi oleh orang-orang Yahudi yang menjadi pendengarnya. Hidup mereka juga sulit karena berada di bawah penjajahan Romawi. Apakah yang Yesus katakan mengenai kekhawatiran terhadap masalah ekonomi? Dalam Matius pasal ke-6 ayat ke-25 Tuhan Yesus berkata, "Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Yesus berkata, janganlah kamu khawatir, bukan artinya tidak boleh khawatir. Tetapi di sini Yesus bicara soal objek khawatirnya yang salah. Kita khawatir soal bagaimana bisa hidup. Apa yang kita makan, minum, dan pakai. Tuhan mau katakan kalau kita khawatir dan hidup hanya berfokus akan hal-hal itu, maka kita tidak ada bedanya dengan orang yang tidak beriman, orang yang tidak percaya Tuhan. Tetapi Tuhan mau mengatakan adalah lihat burung di udara. Tidak menanam, tidak menabur, tetapi dipelihara dan diberi makan oleh Bapa di surga. Saudara, hidup bukan semata hanya agar bisa hidup. Tetapi seharusnya adalah untuk apa kita hidup. Kita fokus mencari uang sebagai sarana agar bisa hidup. Tetapi kita lupa untuk apa kita hidup. Kita khawatir untuk hal yang bagi Yesus tidak seharusnya kita khawatirkan. Jadi kita salah khawatir kalau mengkhawatirkan persoalan sarana hidup. Harusnya yang kita khawatirkan adalah tujuan hidup. Untuk apa kita hidup? Apakah dalam hidup kita sudah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya atau tidak? Saudara jangan salah paham. Bukan artinya kita tidak bekerja dan bermalasan-malasan saja kalau begitu. Sebaliknya saya mau mengatakan adalah tanggung jawab kita adalah bekerja dan bekerja. Yang saya maksudkan adalah kita tidak hanya stop bekerja hanya untuk mendapatkan uang, lalu uang itu untuk kita hidup. Sampai situ. Tapi kita bekerja di dalam pekerjaan kita. Bagaimana kita menghidupkan nilai-nilai kerajaan Allah. Di dalam kita bekerja, bagaimana kita menghidupkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sehingga di dalam pekerjaan kita, bukan semata-mata kita mencari uang. Tetapi di dalam pekerjaan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Saudaraku, saya percaya kalau kita tetap terus berusaha dan bekerja, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar bagi masalah ekonomi kita. Ingat Matius 6 ayat 33.
tugas utama kita dalam hidup ini di dunia adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Dan semuanya akan ditambahkan kepada kita. Saudara, saya tahu kita banyak mengkhawatirkan akan masa depan. Mau bagaimana ini kalau kondisi ekonomi terus begini? Nasihat Yesus bijak. Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat yang ke-34. Janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bagus sekali. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yesus meminta kita untuk tidak khawatir akan hari esok. Mengapa, saudara? Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan hari ini adalah untuk hari ini. Jangan kita tanggung dua-duanya, saudara. Kita tanggung kesusahan hari ini dan kesusahan hari esok. Karena kita tidak akan sanggup, tidak kuat untuk menanggung dua-duanya. Biarlah kesusahan hari esok kita serahkan saja sama Tuhan. Biar itu menjadi urusannya Tuhan. Dalam ayat ke-27, Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Apakah dengan kamu khawatir maka usia hidupmu akan lebih panjang dan kondisi ekonomimu menjadi lebih baik? Apakah akan berubah, saudara? Tidak. Justru karena kita terus-menerus khawatir, tubuh kita bisa sakit. Tubuh kita bisa lemah karena imunitas kita menurun. Jika demikian, untuk apa khawatir? Saudara, saya berpikir, apa yang sering kali kita khawatirkan tentang hari esok itu kebanyakan tidak terjadi. Betul tidak? Coba saudara melihat ke belakang kembali. Lebih banyak yang terjadinya atau tidaknya dari apa yang kita khawatirkan. Kebanyakan yang tidak terjadinya. Kalaupun lebih banyak yang terjadinya, coba lihat lagi. Apakah semua yang terjadi tersebut seburuk seperti yang kita bayangkan? Kebanyakan tidak. Oke, kalaupun seburuk seperti yang saudara bayangkan, coba lihat lagi. Bukankah saudara bisa melewatinya? Meskipun mungkin dengan susah payah. Tapi kan saudara bisa melewatinya. Jadi untuk apa khawatir? Kita jadi capek sendiri mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi atau bahkan yang tidak pernah terjadi. Saudaraku, saya hendak menutup sapaan gembala ini dengan perkataan Tuhan kepada Yosua di Ulangan 31 ayat ke-8. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saya percaya janji Tuhan kepada Yosua adalah juga janji Tuhan kepada saudara dan saya. Pada akhirnya kita pun bisa berjalan melewati masa-masa yang sulit ini dengan penyertaan dan pimpinan Tuhan. Tetaplah semangat dan majulah terus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala berkat Tuhan dalam hidup kami, meskipun kami berada dalam masa-masa yang sulit. Terima kasih atas segala pemeliharaanmu pada hari-hari yang lewat dan juga hari ini. Tuhan, kami semua berada dalam masa-masa yang sulit. Tetapi biarlah setiap langkah kami, Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan. Biarlah Tuhan membukakan jalan kepada kami kala kami sedang susah di dalam pekerjaan, dan juga di dalam bisnis kami. Kalau kami hari ini tidak mempunyai pekerjaan atau kami tidak punya usaha, Tuhan tolong kami. Teguhkan dan kuatkan iman kami. Biarlah sapaan gembala pada hari ini menjadi berkat rohani bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.